Kami sudah pernah mengalami pertolongan Tuhan, dan kami percaya pertolongan Tuhan tidak berhenti. Dia setia, dan Dia akan melanjutkannya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat bertahan hidup di muka bumi ini tanpa pertolongan Tuhan. Dan kami seumur hidup kami mau menjadi saksi bahwa semua kehidupan yang kami punya hari ini dan selanjutnya sungguh karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur di dalam ibadah ini kami diingatkan, sungguh kuasa-Mu, kasih-Mu, pertolongan-Mu, anugerah-Mu yang membuat kami ada sampai hari ini. Kami mau berseru kepada-Mu supaya Engkau terus melanjutkannya, supaya hidup kami menjadi kisah kesaksian bagi banyak orang tentang kesetiaan Tuhan yang tidak pernah berakhir. Mari sama-sama katakan, Tuhan lanjutkan itu dalam hidupku. Tuhan lanjutkan dalam hidup kami. Tuhan lanjutkan. Kami rindu cerita Tuhan menjadi cerita hidup kami. Dan biar ibadah hari ini menuntun kami untuk boleh melihat jalan Tuhan dalam hidup kami. Berbicara kepada setiap kami ya Tuhan. Kami berdoa, setiap hal yang kami sadari maupun tidak kami sadari, yang berusaha untuk menolak firman Tuhan dalam hati pikiran kami, semua tembok-tembok itu yang terbangun, yang kami ketahui maupun tidak kami ketahui, semua dihancurkan dalam nama Yesus. Semua pikiran yang memberontak terhadap Tuhan, yang menentang, menolak rencana Allah, semua kami hancurkan dalam nama Yesus. Temuilah hati kami yang ragu-ragu, pikiran kami yang ragu-ragu, hati kami yang lemah, yang khawatir dan takut. Temuilah ya Tuhan, jamalah sehingga kami percaya penuh kepadamu. Terbukalah semua hal-hal yang menutup telinga hati pikiran kami terhadap firman, terhadap Allah. Semua terbuka dalam nama Yesus. Semua perkataan yang selama ini kami dengar, yang menutup telinga hati pikiran kami, semua mantra, perkataan manusia yang membuat kami tidak mengerti kehendak Allah, semua dihancurkan dalam nama Yesus. Karena tidak ada senjata yang bertahan atas kami, karena roh-Mu dalam kami. Terima kasih. Biar firman yang memerdekakan, firman yang lembut, yang mengasihi, firman yang membentuk, menegur, mengubahkan, firman yang menghasilkan mujizat itu datang bagi kami. Kami buka hidup kami kepadamu, berbicaralah. Dan saat firman-Mu disampaikan, biar kuasa Roh Kudus bekerja, sehingga yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan. Kami yang kekurangan hikmat diberikan hikmat oleh Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau tahu setiap hati pikiran kami, Engkau tahu kebutuhan kami, Engkau tahu jiwa kami yang terdalam. Kami berdoa, kami rindu Engkau. Mari datanglah kerajaan-Mu, berfirmanlah, jadi kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya sambut firman Tuhan sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk, silakan duduk. Baik, puji Tuhan, puji Tuhan. Baik, silakan duduk. Sudah semua ya? Baik, puji Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Ya, oke, selamat hari Minggu semuanya. Ya, baik, puji Tuhan ya. Mungkin lampunya boleh dinyalain ya, supaya boleh tahu, oh di kiri kanannya ada malaikat. Baik, puji Tuhan. Kita bersyukur hari ini adalah minggu pertama di bulan Agustus ya. Dan kita Indonesia sangat familiar dengan bulan Agustus, karena bulan Agustus adalah hari ulang tahun Indonesia, kemerdekaan Indonesia. Oke ya, kita bersyukur. Dan tahun ini Indonesia akan merayakan ulang tahun yang keberapa? 81 ya. Kita bersyukur. Kita berdoa terus supaya bangsa kita boleh terus dipulihkan, dibaharui dan semakin baik dan semakin baik. Kita harus optimis bahwa Indonesia bisa dipulihkan Tuhan. Amin. Indonesia akan diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Amin. Di tengah-tengah semua situasi yang tidak kita mengerti hari ini, percaya bahwa ada rencana Tuhan di balik semua itu. Beberapa waktu yang lalu, saya bersama dengan tim kami doa keliling di kota ini.
Kami berdoa mengitari kota ini, tempat-tempat tertentu, gubernur, ya, wali kota, kami kelilingi, kami doakan. Kami berdoa di beberapa tempat-tempat keramaian. Kami berdoa di kampus-kampus. Kami berdoa di tempat-tempat di mana orang biasa berkumpul. Kami berdoa di rumah sakit, kami melewati penjara. Dan saudara tahu, menarik sekali, mengapa harus melakukan ini? Karena kita tahu bahwa Tuhan adalah Allah bagi semua orang. Amin. Yesus itu Tuhan bagi semua orang. Itu yang dikatakan Kisah Rasul 10. Dan kita percaya itu, bahwa akan tiba masanya orang-orang akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Sama-sama katakan perjumpaan dengan Tuhan. Saudara dengar baik-baik, kita tahu bahwa semua kita diberi kemampuan hikmat oleh Tuhan dan banyak orang menciptakan Tuhannya sendiri. Kita punya Tuhan versi kita sendiri. Kalau saudara punya waktu, saudara boleh bertanya kepada kiri kananmu. Pasti ada sesuatu atau seperti Tuhan yang kita bisa ciptakan. Apa maksudnya Tuhan versi saya sendiri? Saudara, Tuhan pada dasarnya adalah sebuah hal yang sederhana yang disebut dengan kata yang disembah. Di mana kita mengabdi kepadanya. Sesuatu yang istimewa, yang kita kejar, yang kita berani untuk investasikan seluruh hidup waktu kepadanya. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Dengan definisi ini kita boleh mengetahui bahwa banyak orang di muka bumi ini menempatkan hal-hal lain selain daripada Tuhan yang sejati. Dia menempatkan karir sebagai Tuhan. Terbukti ada banyak orang, dia rela kehilangan hubungan suami, istri, dan anak demi karir, demi dolar, demi uang. Ada orang yang membuat Tuhan itu adalah popularitas. Dia rela mengorbankan bahkan menempuh jalan dosa demi popularitasnya. Boleh naik sampai rating tinggi. Saudara, ada banyak. Ada orang yang membuat perut yang adalah Tuhannya. Yaitu apa? Kalau dia sudah lapar, maka apa yang terjadi? Segala sesuatu dia akan lakukan untuk memenuhi, sekalipun dengan cara dosa. Ada banyak yang membuat apa? Masa lalunya menjadi Tuhan. Ada yang membuat kepahitannya, kebenciannya menjadi Tuhan. Dia tidak mau. Saudara dengar baik-baik. Apa yang menjadi Tuhan bagimu akan menentukan kualitas hidupmu. Itu sebabnya, dengar baik-baik. Pasangan, anak, cita-cita, masa depan, sesuatu yang kita kejar, sesuatu yang baik, yang istimewa, sesuatu yang kita harapkan, kita jaga, kita pelihara. Tetapi kalau itu melebihi Tuhan yang sejati, maka kita tahu kita akan gagal. Karena dengar baik-baik. Banyak orang berjuang selama hidup di muka bumi ini dan endingnya menjadi kacau karena mereka mengejar hal yang salah. Itu sebabnya sedini mungkin kita ditemukan dan menemukan. Pertama ditemukan Tuhan dan menemukan Tuhan yang sejati itu. Mengapa? Karena banyak orang tidak memiliki kebutuhan tentang Tuhan yang sejati. Saudara dengar baik-baik. Kalau saudara berada di sebuah tempat di mana saudara sedang membutuhkan sesuatu lebih daripada segalanya, maka saudara akan menjaganya. Contoh, sewaktu saya pergi ke sebuah tempat yang jauh dari sini, sebuah tempat seperti padang gurun, dan di situ air susah ditemukan. Karena susahnya air ditemukan, maka sedikit pun air itu tidak disia-siakan. Saudara paham maksudnya ya? Karena di Indonesia kita melimpah dengan air. Makanya buang-buang sana sini. Ada orang yang rumahnya itu, ada kantor tempat kami pelayanan, saudara ya. Di belakang kantor itu ada kantor yang lain juga. Dan airnya selalu tumpah-tumpah. Lalu sampai suatu kali kita tegur. Bukan tegur ya, kasih tahu bahwa airnya tumpah. Oh iya, tapi nggak dimatiin. Saudara, besoknya kita kasih tahu. Waktu kita kasih tahu, saudara tahu apa yang terjadi? Orangnya ngomong gini, air saya yang bayar, biarin aja. Tuhan, saudara paham maksudnya? Dia pikir itu uang dia yang bayar. Tapi dia nggak tahu bahwa akan tiba masa di mana air yang dia buang-buang itu akan langka. Nah, tujuan saya menyampaikan itu, dengar baik-baik. Ada banyak orang yang tidak paham bahwa satu kali nanti akan ada masa di mana orang akan mencari Tuhan dan mereka tidak ketemu. Itu Alkitab sudah nubuatkan. Akan tiba masanya.
Engkau bahkan akan pergi menyeberang lautan, enggak ketemu Tuhan. Saudara bayangkan, engkau pergi naik mendaki ke gunung, enggak ada Tuhan. Gitu loh. Saudara kalau boleh ditambah tafsiran Alkitab itu, kita sampai bayar untuk ketemu Tuhan, enggak ketemu Tuhan. Kita bisa bayar untuk ketemu artis. Kita bisa beli tiket pesawat untuk pergi kemana-mana. Tapi kita tidak akan bisa ketemu Tuhan. Akan ada masa di mana Tuhan menyembunyikan diri. Tidak bisa ditemui oleh siapapun. Oh, dan saudara dengar baik-baik. Ketika itu tiba, semua orang yang selama ini diberikan kesempatan untuk mengenal Tuhan dan tidak mengenal Tuhan, akan menyesal luar biasa. Akan menyesal luar biasa. Saudara, mungkin itu jauh dari pemikiranmu. Yang dekat seperti ini. Saya pernah pergi ke keluarga yang kedukaan. Kedukaan artinya meninggal. Oke ya, meninggal. Jadi yang meninggal ini mamanya. Yang meninggal mamanya. Jadi waktu mamanya meninggal, saudara tahu apa yang terjadi? Mamanya ini meninggal, anaknya datang. Waktu anak-anaknya datang, teriak-teriak. Wah, ya, wah, pokoknya macam-macam. Teriak-teriak, macam-macam. Gitu loh. Saudara tahu apa yang terjadi? Saya tahu info di balik cerita ini setelah pemakaman. Anak yang nangis-nangis ini, saudara dengar baik-baik. Anak yang nangis-nangis ini, seumur hidupnya, tidak pernah berbakti sama orang tuanya. Dia tidak pernah sayang sama mamanya. Dia kerja punya uang, tidak pernah kirim sama mamanya. Dia punya cuti libur, gak pernah pulang kampung ketemu mamanya. Nah, waktu mamanya meninggal, nangisnya dramatisir. Penyesalan. Sama-sama katakan penyesalan. Penyesalan, saudara. Penyesalan. Saudara, saya pernah ada dalam sebuah penyesalan. Penyesalan apa? Penyesalan karena tidak bawa barang. Yaitu apa? Jadi ceritanya ini kan daerah dingin. Jadi dingin. Jadi kami pergi ke sebuah negara. Sudah dibilang bawa jaket. Jadi saya bilang, saya tahan karena saya lihat daerah ini panas. Tapi saudara tahu apa yang terjadi? Orang-orang di situ sudah biasa dengan suhu itu, saya nggak biasa. Terus dibilang bawa jaket. Saudara, sebelumnya saya bawa jaket, saya kepanasan. Gitu loh. Terus dibilang bawa jaket, karena di sini cuaca bisa tiba-tiba ekstrim. Saudara tahu apa yang terjadi? Waktu kami pergi, saudara tahu apa yang terjadi? Saya nyesal luar biasa. Karena apa? Dingin sekali. Sampai saya bicara, itu loh, saya menyesal. Tujuan saya menyampaikan ini pada saudara adalah, akan tiba masa di mana ketika kita cari Tuhan seakan-akan Tuhan jauh. Oleh sebab itu, selagi ada waktu, itu yang kata firman Tuhan. Sama-sama katakan, selagi masih ada waktu. Sekali lagi, selagi masih ada waktu. Selagi masih ada waktu, datanglah. Cari Tuhan, hidup bagi Tuhan. Amin. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan seperti tema bulan lalu masih tentang Raja Wali. Nah, firman Tuhan akan kita baca hari ini dari kitab Amsal pasal 30, mari kita buka sama-sama. Amsal pasal 30, ayat 18. Ini firman Tuhan tentang Raja Wali. Dan saudara tahu firman ini sejujurnya tidak mudah dikhotbahkan. Tetapi kita akan mencoba mencarinya. Oke ya. Amsal pasal yang ke-30. Oke, ayat 18 dan 19. Oke, Amsal 30, ayat 18-19. Bangkit berdiri, kita baca sama-sama. Oke, saudara bisa lihat juga di dalam screen kalau ada. Oh, belum ada. Kalau enggak, buat lihat saudara. Kita baca, 1, 2, dan 3. Ada 3 hal yang mengherankan aku, bahkan ada 4 hal yang tidak ku mengerti. Yang pertama apa? Jalan Raja Wali di udara, jalan ular di atas cadas, jalan kapal di tengah laut,
dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Silakan duduk. Saudara, Tuhan memakai seorang bernama Agur bin Yake. Dia ini berasal dari kota Masa, bukan Mamasa ya. Dari Masa. Nah, saudara, Agur bin Yake ini di dalam Alkitab hanya ditulis di sini. Tidak ada di tempat lain. Dan semua para penafsir Alkitab mencoba menyelidiki makna daripada perkataan-perkataan Agur bin Yake ini. Kenapa dimaksudkan di dalam kitab Amsal Salomo? Dan ini menarik sekali saudara. Karena selanjutnya di dalam Amsal 31 ada juga namanya Lemuel, Raja Masa. Dua ini dimasukkan di bagian akhir daripada kitab Amsal. Saudara, ada banyak penafsiran tentang hal ini. Tetapi yang kita mau fahami sebelum sampai kepada yang dikatakan di ayat 18 tadi dan 19, yaitu hal yang mengherankan. Sama-sama katakan hal yang mengherankan. Bahasanya adalah hal yang tidak ku mengerti, gitu ya. Agur bin Yake ini sampai bilang gak mengerti. Karena apa? Karena kalau saudara dikatakan di sana, kitab Amsal pasal 30 ini menjelaskan tentang kerendahan hati seseorang untuk dia akhirnya bisa menemukan kekaguman kepada Tuhan. Dengar baik-baik saudara. Karena kita itu kadang-kadang gak bisa kagum sama Tuhan atau itu hal biasa. Karena kita gak melihat bahwa Tuhan kerja di balik itu. Oke, sebentar. Sebelum saya bertobat, saya itu risih kalau ketemu orang dikit-dikit puji Tuhan. Haleluya. Ngomong puji Tuhan. Haleluya. Betul saudara, saya risih. Memang ada yang over, ada yang over. Ada orang pernah datang di kantor kami, gitu loh ya. Kami ngobrol. 2-3 kata saya ngomong puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Saya jadi risih. Dia ngomong puji Tuhan, haleluya itu menjadi latah. Tahu ya? Latah. Ada yang tambah lagi, puji Tuhan, haleluya, darah Yesus. Dia tahu, saudara ini latah. Nah, dulu saudara, waktu saya ketemu orang seperti ini, saya nggak suka. Saya nggak suka. Kenapa saya nggak suka, saudara? Ketika saya udah bertobat, baru saya paham. Karena saya dulu sebelum bertobat tidak melihat bahwa Tuhan campur tangan dalam segala hal. Sehingga akhirnya apa? Saya nggak tahu bahwa Tuhan berperkara di situ. Hari ini ketika orang bicara sesuatu, saya paham puji Tuhan. Saya gituin bukan karena latah, tapi karena saya yakin bahwa Tuhan bekerja dari obrolan itu, gitu loh. Contoh, saya khotbah di penjara di Takalar. Waktu saya khotbah di penjara di Takalar, saudara saya sudah rancang khotbahnya, tapi karena waktunya sangat singkat, sebagian khotbah itu ketutup karena waktunya enggak singkat, gitu loh. Saya bicara tentang berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara tahu apa yang terjadi? Menarik sekali. Saya bilang Tuhan perkataan ini harus dikeluarkan, yaitu Immanuel. Tuhan mereka harus dengar ada Immanuel, Tuhan yang menyertai. Itu closing bagian. Cuman karena memang waktunya lambat dimulai, cepat selesai, kan gak enak. Saudara dengar baik-baik. Tapi tiba-tiba ada satu orang yang menutup ibadah itu dan dia berdoa persis seperti yang saya buat closing itu. Sudah selesai. Amin, amin. Saya datang salam ini, puji Tuhan. Makasih Pak, dia bingung. Puji Tuhan, saya doa Bapak. Cuman karena waktu gak ada. Dan bagi orang, tapi bagi saya, karena apa? Tuhan, message ini, pesan ini harus disampaikan. Entah melalui ku atau melalui siapapun. Dan ketika itu gak keluar melalui aku, Tuhan buat melalui orang lain. Artinya Tuhan bekerja. Saudara dengar baik-baik. Agur bin Yake ini, dia belajar rendah hati dan berkata, oh Tuhan ajaib engkau di balik semua ini.
Kadang-kadang kita nggak bisa melihat keajaiban Tuhan di balik semua itu karena apa? Dengar baik-baik. Pengetahuan kita, sama-sama katakan pengetahuan. Pengetahuan kita merasa membuat kita bisa mengatur segalanya. Dan inilah yang menjadi musuh kekristenan. Inilah yang menjadi musuh iman orang percaya. Inilah yang menjadi musuh membuat orang tidak mengalami mujizat. Lihat apa yang terjadi. Yohanes pasal 3. Ada seorang bernama Nikodemus. Dia itu PhD. Dia itu seorang petinggi. Semua pengetahuan dan kesalehannya membuat dia tidak bisa melihat Tuhan. Dia bilang, aku tahu bahwa engkau. Dia hanya tahu tentang Tuhan tapi nggak mengalami Tuhan. Saudara tahu film The Passion? Atau saudara tahu kisah firman Tuhan tentang seorang yang sakit di kolam Bethesda dan dia itu sudah 39 tahun. Lalu dengar baik-baik. Peristiwa itu, waktu saya pelajari, dengar baik-baik. Banyak orang sakit di situ. Tapi Yesus hanya buat satu mujizat dan hanya untuk dia. Saya sebagai pembaca keberatan. Kenapa? Betul. Karena apa? Dia nunggu 39 tahun. Mungkin ada yang nunggu lebih lama. Pokoknya mau berapa lama pun. Tuhan, kenapa nggak sembuhin aja semuanya? Betul tidak? Kalau sembuh semuanya, kira-kira apa yang terjadi? Luar biasa. Akan terjadi cerita di mana-mana. Orang akan berkata, bukan kolam yang menyembuhkan, tapi siapa? Yesus. Nama Yesus akan dilulukan. Tapi apa yang terjadi? Itu mindset saya. Itu jalan pikiran saya. Yesus enggak. Dia bilang apa? Aku akan sembuhkan satu orang aja. Saudara, saya kalau hadir di situ, saya akan nanya sama Yesus. Why Jesus? Kenapa hanya satu orang? Dan kenapa hanya dia? Saudara, ada ribuan orang mati pada zaman Yesus, tapi hanya 4 orang yang dia bangkitkan. Saudara bayangkan kalau dibangkitkan semua. Heboh ceritanya, betul? Sensus penduduk akan bingung. Tapi kenapa? Dengar baik-baik. Waktu saya pelajari, saya kagum sama Tuhan. Karena orang sakit 39 tahun ini, Yesus datang. Dia bilang begini, kau mau sembuh? Dia harusnya jawabannya apa? Mau, betul? Kalau orang sakit ditanya, mau sembuh? Jawabannya harusnya apa? Mau. Dia bilang apa? Guru, nggak ada yang bawa aku ke sana. Kan pertanyaan. Jaka sembuh makan permen. Nggak nyambung, men. Nggak nyambung. Kan ditanya, maukah engkau sembuh? Jawabannya apa? Mau. Harusnya gitu. Saya dan istri kadang-kadang kami berdua ini gaya komunikasi berbeda. Istri saya tidak pernah menjawab direct kayak saya. Gitu loh. Saudara dengar baik-baik. Ini ternyata apa? Yesus sedang menggali. Karena dia selama 39 tahun sudah terpola di otaknya. Enggak ada yang bisa sembuhkan saya. Medis nggak bisa, keluarga nggak bisa. Makanya keluarga hanya tempatkan saya di kolam ini. Dengan harapan satu kali saya akan sembuh. Itu saja. Dia sudah terbuang. Dia terkurung dengan sebuah mindset bahwa hanya kolam itu. Saudara dengar baik-baik. Agur bin Yake di dalam Amsal pasal 30 ini. Dia sedang berusaha dengan semua kepintarannya dia turunkan supaya dia bisa melihat kemuliaan Tuhan. Makanya dikatakan ayat yang kedua. Saudara lihat ya, Amsal 30 ayat yang kedua. Dia bilang gini, sebab aku ini lebih bodoh daripada orang lain. Pengertian manusia tidak ada padaku. Dia berani bilang dia bodoh. Ada di sini kalau saya bilang bodoh, saudara suka? Iya, saya bodoh. Pasti saudara menantang, apa ini Pak Pendeta? Diurapi Tuhan perkataannya, tapi tidak membangun. Yang orang bodoh. Tapi ini saudara, Agur bin Yake ini disinyalir adalah seorang imam, seorang pemimpin saudara. Dia bilang dia bodoh. Saudara dengar baik-baik. Ada banyak orang hari ini, dia pintar di muka bumi ini. Tapi jujur, bodoh sebenarnya di hadapan Tuhan. Mengapa saya harus katakan demikian? Karena dia berpikir dengan kepintarannya dia bisa menjangkau Tuhan. Dia pikir dengan semua kepintarannya dia bisa mengontrol, mengendalikan Tuhan. Dan inilah yang dilakukan oleh Agur bin Yake. Dia bilang gini, juga tidak kupelajari hikmat sehingga tidak dapat kukenal yang maha kudus. Dia nggak kenal Tuhan.
Siapakah yang naik ke sorga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamannya? Siapa yang membungkus air dengan kain? Siapa yang menetapkan segala ujung bumi? Siapa namanya? Dan siapa nama anaknya? Makanya kalau dibilang Allah itu ada, anak Allah di sini sudah disebut. Engkau tentu tahu. Dia bilang, Tuhan kau tahu, aku enggak, gitu loh. Dia enggak. Saudara dengar, sebelum kita belajar kepada jalan Raja Wali ini, kita harus menghampiri Tuhan dengan sebuah pengertiannya adalah bahwa di balik semua kehebatan kemampuanku, aku minta Tuhan ajar aku. Ada banyak orang menghampiri Tuhan, tapi dia udah punya suatu filter di hatinya. Contoh gini, saudara pernah nggak ketemu seseorang yang saudara udah negatif di dalam hidupnya? Ngerti maksudnya? Gini, dia sudah benci saudara. Terus, sehebat apapun kita menjelaskan, nggak akan berhasil. Karena dia apa? Sudah benci. Paham maksudnya? Udah ada tembok. Nah sama. Menghampiri Tuhan ini, kalau sudah kita punya segala sesuatunya, sehingga kita hanya beri ruang. Oke Tuhan, dalam hal ini aku setuju denganmu. Ini tidak setuju. Bahaya ini. Bahaya. Itulah yang membuat orang merasa tidak butuh Tuhan. Tidak butuh Tuhan. Tidak butuh ibadah. Tidak butuh berdoa. Tidak butuh firman Tuhan. Karena merasa apa? Toh aku bisa hidup kok. Ada nggak di sini? Contoh ya. Tuhan berfirman. 2 Agustus 2026. Mulai hari ini. Semua orang yang tidak beribadah hari Minggu akan mati hari Seninnya. Gitu ya. Kira-kira orang akan ibadah nggak? Orang akan ibadah nggak? Belum tentu saudara. Akan ada yang tes-tes. Betul? Terbukti kan? Kita suka tes-tes. Betul? Merokok dapat menyebabkan ini, itu, segala macam. Coba dulu. Tidak mati kok. Kita suka tes-tes. Dilarang membawa kendaraan di usia belum punya SIM atau tidak pakai helm. Nggak mati kok. Nggak kesambar geledek. Kita suka tes-tes. Dengar baik-baik. Dari hal ini kita mau belajar. Jalan kita menghampiri Tuhan salah. Makanya kalau kita lompat langsung di ayat yang ke-18 itu, coba lihat. Ada 3 hal yang mengherankan aku. Saudara dengar baik-baik. Maaf, boleh dari 17 dulu, lihat. Mata anak yang mengolok-olok ayah dan enggan mendengarkan ibu akan dipatuk apa? Gagak lembah. Dan dimakan anak Raja Wali. Tuhan. Kenapa sampai dimunculkan ini? Mata yang mengolok-olok ayah dan enggan mendengarkan ibu. Itu akan dipatuk gagak lebah, dimakan anak Raja Wali. Kenapa saudara? Karena ayah dan ibu pada konteks ini adalah sumber ajaran, sumber nasihat. Dan sampai hari ini Indonesia sangat familiar dengan ini. Kalau nggak dengar nasihat papa dan mamanya pasti apa? Celaka. Betul? Mungkin beberapa di antara saudara pernah mengalaminya. Ya, ponakan saya pernah mengalaminya. Kelas 3 SMA. Dia mau pergi keluar. Papanya bilang, jangan nak. SMP, bukan SMA. Kelas 3 SMP, saudara. Saudara tahu? Hari Sabtu itu. Jangan nak, nggak usah keluar dengan temanmu. Kan sebentar sore kita ada ibadah, ada doa di sini. Saudara, dia lawan papanya. Dia lawan. Dia pergi motoran lagi dengan teman-temannya. Di Tanjung Bunga. Kayak Valentino Rossi, saudara, akhirnya jatuh. Dan saudara dengar baik-baik. Kita mau belajar bahwa ayah dan ibu adalah seseorang yang dipakai Tuhan untuk mendidik, menasihati kita. Makanya dia turun ke bawah, lihat ya, dari situ dia bilang apa? Ada 3 hal yang mengherankan aku, bahkan ada 4. Jalan Raja Wali di udara. Kita fokus ini. Sama-sama katakan, jalan Raja Wali di udara. Jalan Raja Wali di udara, kita tahu sama-sama. Kenapa harus ada jalan Raja Wali, jalannya ular, jalannya kapal, jalannya seorang? Ini berbicara tentang beberapa hal. Dari kesamaannya adalah mengenai tentang jejak. Jejak yang tidak kelihatan. Kalau saudara lihat Raja Wali terbang di udara, nggak kelihatan dia. Dari di sini, terus di sana, nggak bisa di tracking, saudara. Kecuali ada alat yang disampaikan, dibuat di badannya.
Jadi itu para penafsir berkata bahwa ini nggak bisa di tracking, nggak bisa dilihat ada tinggal jejaknya, gitu loh. Sehingga akhirnya apa? Hebat banget ini Raja Wali. Maksudnya begini saudara, ada beberapa binatang, contoh ya. Saudara tahu semut. Semut itu cenderung jalan di jalan yang sama. Terus saudara tahu tikus. Tikus, saudara boleh temukan tikus pipisnya kenapa di sini? Kenapa tidak ada di sana? Pipis dan jalan yang dia lalui itu menjadi track bagi dia. Jadi saya pernah di sini, makanya dia pipis. Gitu loh. Saya membaca antara tikus satu dengan tikus yang lain, mereka saling tahu, ini pipisku, ini bukan pipisku. Iya, betul. Sehingga ada di antara tikus itu bahasanya begini. Ada tikus yang besar, pipisnya itu beda dengan yang tikus yang kecil. Sehingga ketika dia pipis di situ, tikus yang kecil nggak berani bikin sarang di situ. Dia bilang, ini pipis tikus kakak besar ini. Dia taruh. Nah, Raja Wali di udara itu nggak bisa ninggalin jejak. Betul tidak? Tapi dia nggak pernah tersesat. Makanya sampai Agur bilang, gimana ya dia tahu? Begitu loh. Nah, saudara dengar. Kalau kita sudah belajar tentang Raja Wali ini, bicara tentang jalan, sama-sama katakan jalan. Emang burung Raja Wali berjalan di udara? Tidak. Burung itu jalannya dengan cara apa? Terbang, ada kakinya. Burung akan berjalan, tetapi tidak lama. Paling banyak apa? Terbang. Dari firman ini kita paham sama-sama. Dengar baik-baik. Artinya apa? Kita harus jalan dengan hal yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Yes, dia punya kaki. Tapi jalannya adalah apa? Terbang. Banyak orang Kristen sudah Tuhan tetapkan jalannya, tapi dia nggak jalani jalan itu. Sehingga kacau. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya lihat sebuah video tentang binatang-binatang yang aneh. Salah satunya tentang anjing yang aneh. Dari lahir, anjing ini tidak punya kaki belakang. Bahkan kaki belakang dan ekornya itu menyatu. Sehingga badannya ke belakang menjadi lancip. Hanya 2 kakinya. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Anjing ini dari kecil dilatih dan dia bisa jalan dengan 2 kaki seperti itu. Saudara, itu abnormal. Tetapi firman ini sedang mengajarkan. Ada jalur kita, ada jalan kita. Dan jalur orang benar ini beda dengan jalur orang yang tidak benar. Yuk lompat sama-sama. Di dalam kisah Amsal pasal 16. Amsal pasal 16. Coba lihat sama-sama. Amsal 16 ayat yang kedua. Apa yang firman Tuhan katakan? Segala jalan orang adalah apa? Bersih menurut pandangannya sendiri. Tetapi Tuhan yang menguji hati. Dengar baik-baik. Sama-sama kita baca sekali lagi. Amsal 16 ayat 2. 1, 2, 3. Segala jalan orang adalah apa? Bersih. Menurut apa? Pandangannya sendiri. Tuhan yang menguji hati. Artinya apa? Tuhan yang menentukan jalan itu benar atau tidak. Apa yang ditetapkan oleh sang penguji, itulah yang benar. Gitu loh. Tapi ini, semua orang punya pandangan tentang jalannya sendiri. Saudara dan saya punya pikiran sendiri. Contoh, saya punya hak. Itu pandangan saya. Akhirnya berantem. Tetapi akan ada seorang penguji yang menentukan itu benar atau tidak. Makanya dengar baik-baik. Jalan ini kita harus hati-hati. Kalau saudara turun ke bawah di ayat yang ke-25. Amsal 16 ayat 25. Lihat apa yang terjadi. Lihat ya. Tadi jalan itu benar menurut pandangannya sendiri. Ya. Tapi lihat ayat yang ke-25. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Ada jalan yang disangka lurus. Tapi ujungnya menuju apa? Sekali lagi, tadi kan benar menurut pandangan sendiri. Tapi dengar baik-baik. Benar menurut pandangan sendiri, kita sangka lurus. Ujungnya menuju apa? Maut. Saudara dengar? Kita mulai ngerti ini. Itu maksudnya. Aku nggak ngerti jalan hidupnya Raja Wali ini. Tapi Tuhan yang mempunyai Raja Wali, yang punya yang punya alam semesta ini, yang mengatur hidupnya Raja Wali. Aku seorang manusia, semua jalanku kupandang itu benar menurut pikiranku sendiri. Tapi sebenarnya aku harus tahu, ada jalan yang kusangka menurut pengetahuan pemikiranku itu lurus, tapi ujungnya menuju maut. Dengar. Tuhan sedang arahkan kita untuk kita tidak berada pada jalan yang salah. Katakan amin.
tidak berada pada jalan yang salah. Karena apa? Yuk sama-sama Amsal pasal yang keempat. Ini menarik sekali. Di Amsal pasal yang keempat, mulai dari ayat yang ke-10. Ya. Mulai ayatnya yang ke-10. Ini seorang ayah menasehati anaknya. Dengar nasihat ini. Kalau enggak, dipatok Raja Wali matamu. Karena apa? Mata ini yang bisa melihat jalan, betul? Kalau enggak nasihat, maka kita enggak lihat jalan. Ayat 10, dengar baik-baik. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku. Supaya apa? Tahun apa? Hidupmu menjadi banyak. Artinya apa? Panjang umur. Siapa di sini mau panjang umur? Angkat tangan. Oh, yang lain tidak angkat tangan. Mau pendek umur? Okay. Turun tangan. Saudara dengar? Saya dan Bang Leo konseling sebuah keluarga. Nanya sama keluarga ini. Mau umur panjang enggak? Mau umur berapa? 80? Saya bilang enggak. 60? Enggak. 100? Jadi mau umur sudah menyedih. Dengar apa? Dengar. Pada tahun 11, aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang apa? Lurus. Sama-sama katakan jalan yang lurus. Sekali lagi, ini menarik. Kita sekarang belajar tentang jalan. Dengar ya. Dengar baik-baik. Jalan ini semua kita punya kemampuan untuk memikirkan jalan yang lurus, yang baik menurut pandangan kita. Tapi baik menurut kita belum tentu baik menurut Tuhan. Karena ada jalan yang lurus menuju apa? Maut. Kita nggak mau ke sana. Bilang kiri kanan, jangan ke sana. Oke, lanjut. 12. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan apa? Terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Kita mau jalan ini. Betul? Kita mau jalan ini. Kalau aku jalan tidak terhambat, aku lari nggak tersandung. Aku mau ini Tuhan. 13. Berpeganglah pada didikan, jangan melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Kita hidup sesuai dengan didikan yang kita terima. Engkau dididik penjahat, maka engkau akan hidup sebagai penjahat. Engkau dididik dari kecil membenci orang lain, maka engkau akan benci orang itu. Engkau dididik mengasihi orang lain, apapun yang terjadi kau akan mengasihi dia. Karena didikan itu adalah kualitas hidup kita. 14. Jangan menempuh jalan orang fasik. Oh, jalan orang fasik. Sama-sama dulu katakan, jalan orang fasik. Karena nanti kita akan ada menemukan jalan orang benar. JOF dan JOB. Ya, JOF dan JOB. Jalan orang fasik dan jalan orang benar. Lihat. Dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Dikatakan jalan orang fasik ini sama seperti jalan orang jahat. Saya tanya saudara. Saudara mau nggak disebut orang jahat? Ya, coba tanya kiri kananmu. Kamu mau disebut orang jahat? Kita pasti nggak mau ya. Tapi lihat, kita akan deteksi. Kita mungkin nggak mau jadi orang jahat, tapi siapa tahu kita berjalan di jalan orang jahat. Hati-hati. Lihat. Terus ayat yang ke-15. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya dan jalan apa? Terus. Saudara, artinya begini. Dalam perjalanan hidup, saudara dan saya, nanti kita akan bahas orang benar itu ya, akan ketemu sebuah jalan di mana kita diberi sebuah pilihan. Kita mau ikut jalan yang jahat itu, jalan fasik itu, atau mau ke jalan yang benar. Kita akan temukan, diberi pilihan, sama-sama katakan pilihan. Nah, nasihat, didikan, firman, itu menolong saudara dan saya mengambil keputusan. Contoh saudara dengar, tabiat Raja Wali, sama-sama katakan Raja Wali. Raja Wali itu terbang, dia cari mangsa, dalam perjalanannya dia cari mangsa, dia tidak pernah ambil mangsa binatang yang mati. Selalu binatang yang hidup. Saya tanya sama saudara, mana paling mudah menangkap mangsa yang mati atau menangkap mangsa yang hidup? Mana yang lebih mudah? Mati, karena nggak bergerak, betul?
tinggal ambil. Kalau Raja Wali ini, lihat jalannya Raja Wali ini aneh. Binatang yang lain itu lihat, oh binatang yang sudah mati ini, oh rezeki nomplok. Dia langsung ambil. Dia enggak. Dia lihat yang bergerak. Raja Wali ini jalan dia untuk mencari makanan beda. Dia pilih ikan. Ikan mairo terlalu kecil. Dia pilih saudara. Dia punya insting. Dia diajar. Karena dia akan pertimbangkan kekuatan sayap, kekuatan kakinya, cakarnya. Kalau dia cakar, dia tangkap itu mangsa, kuat nggak dia kalau binatang itu meronta? Begitu loh. Apa yang dia lakukan? Makanya cakar Raja Wali itu, ketika dia tangkap itu korbannya, mangsanya, cakarnya itu akan masuk ke dalam tubuh mangsa itu sehingga mangsa itu akan mati. Dan akan tiba masanya juga, ini yang dilakukan Raja Wali. Ketika terus bergerak, Raja Wali itu akan patuk, itu namanya mangsanya. Dan ketika semua mangsa ini masih memberontak begitu, dia akan goyang-goyangkan, dia akan bawa terbang tinggi, pusing, hilang kesadaran. Dia nggak akan hilang kesadaran, pangsanya hilang kesadaran. Jalan Raja Wali untuk mendapatkan mangsa ini beda. Ini yang dikatakan, lihat ya. Jangan menyimpang. Raja Wali itu tidak menyimpang dengan jalan binatang yang lain untuk menemukan mangsanya. Saudara dan saya sebagai orang Tuhan, jangan pernah kau akan berjalan dalam hidupmu dan kau akan menemukan sebuah jalan yang menawarkan engkau sebuah hal yang menurut kita lurus, enak, manis, tapi ujungnya menuju maut. Saudara, kalau nggak ada ajaran, nggak ada didikan, nggak ada firman, kita akan mudah ikut, saudara. Kita akan mudah ikut. Nanti saya akan lanjutkan. Dikatakan ayat yang ke-15, jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya, menyimpanglah daripadanya. Dan jalan apa? Terus, jalan terus. 16, karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka bila mereka tidak membuat orang tersandung. Ini ciri-ciri orang jahat. Yaitu apa? Ngajak orang lain berbuat jahat. Ciri-ciri orang fasik. Yaitu apa? Membuat orang tersandung. 17. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. 18. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Tetapi jalan orang benar itu seperti apa? Cahaya fajar. Yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Sebentar. Saudara, dikatakan di sini jalan orang benar. Sama-sama katakan orang benar. Orang benar ini dari terjemahan aslinya, kalau nggak salah bacaannya itu sadik. Saudara tahu apa yang terjadi? Orang benar di sini adalah bukan orang yang selalu melakukan kebenaran. Bukan orang yang tidak pernah salah. Tapi orang benar adalah orang yang dalam bahasa aslinya adalah memiliki kebiasaan. Katakan sama-sama, kebiasaan. Kebiasaan untuk melakukan hidup yang benar. Jadi standar hidupnya adalah biasa melakukan hal yang benar. Katakan biasa melakukan hal yang benar. Ini menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan melakukan hal yang benar. Ada banyak orang tidak punya kebiasaan melakukan hal yang benar. Ini orang benar bukan orang yang tidak pernah salah. Tetapi dia adalah orang yang punya kebiasaan melakukan hal yang benar. Contoh begini, saya orang benar. Ketika saya salah, maka kebiasaan orang benar adalah apa? Minta maaf. Betul? Jadi orang benar ini bisa salah, betul? Kita bisa salah. Tapi kita punya kecenderungan, kebiasaan untuk melakukan sesuatu dengan benar. Rindu untuk pulih, rindu untuk hidup benar. Paham maksudnya? Supaya saudara nggak stres begini. Tuhan, saya nggak bisa ikuti standar Alkitab, itu berat sekali. Makanya dikatakan di kitab Yakobus, doa orang benar. Nah, orang benar yang dimaksud di sini bukan orang yang tidak pernah salah. Tapi orang yang punya kecenderungan, kebiasaan untuk mau hidup benar. Oke, stop dulu. Saya tanya saudara, kira-kira saudara dan saya yang ada di ruangan ini, kita punya kebiasaan itu enggak? Kecenderungan itu enggak? Mau hidup benar. Gitu. Karena begini, sekali lagi, waktu saya dan Bang Leo konseling keluarga ini, suami istri ini memulai pernikahan dengan tidak baik, yaitu MBA.
mereka melakukan hubungan badan sebelum menikah. Jadi keluarga tidak mau ceraikan, disuruh menikah. Dan mereka menikah muda. Saudara tahu, yang laki-laki sadar bahwa dia salah, dan dia harus terima tanggung jawab. Dia bilang apa? Aku mau memulainya kembali dengan benar. Itu orang benar. Tapi yang perempuan ini merasa bahwa dia korban, dan sepanjang beberapa tahun pernikahan mereka, dia menjadi korban, disakiti, ditolak oleh keluarga, disalah mengerti. Hatinya terpukul. Dia bilang apa? Tidak ada lagi harapan. Bahkan kalau mau dipegang sama suaminya, mereka sudah 7 tahun menikah. Tidak mau. Saya tanya, mau tambah anak? Enggak usah. 2 anak ini aja sudah susah urusnya. Nanti anak ketiga jadi malapetaka lagi. Karena dia ingat waktu dia pernah mengandung anak ini, dia disiksa dan semuanya. Saudara dengar baik-baik. Dengar. Saya tidak bilang tentang perempuan dan laki-laki salah. Tetapi kita harus punya sebuah kerinduan seperti ini, sadik. Yaitu apa? Keinginan untuk menghidup dalam sebuah kebiasaan untuk hidup benar. Karena bisa salah. Saya bisa salah sebagai orang tua. Saya bisa salah sebagai seorang suami. Saya bisa salah sebagai seorang pemimpin. Tapi kalau saya adalah orang benar yang punya kecenderungan, kebiasaan, keinginan untuk benar, maka saya tidak akan tinggal dalam kesalahan. Faham ya? Saudara, kita harus berhenti di sini dulu. Karena ini beda, sama-sama katakan, ini beda. Karena saudara dan saya bisa salah, tetapi kalau kita tinggal dalam kesalahan, maka kita akan jadi orang fasik. Tetapi kalau kau punya kebiasaan, kerinduan untuk hidup benar, mau pulih, mau kembali kepada standar kebenaran, kita jadi orang benar itu. Ini berkat orang benar, dikatakan. Seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Apa maksudnya? Orang benar ini seperti cahaya fajar. Pagi-pagi muncul dengan setitik cerah matahari. Sinarnya terus. Dan makin lama makin terang, makin besar sampai tengah hari. Terang semuanya. Orang benar itu begitu. Dia bisa salah. Oke, aku salah. Kasih aku waktu untuk bertobat. Dia punya kebiasaan untuk dia melakukan hal yang benar. Dia perbaiki, dia berdoa, dia berubah perkataannya, dia berubah sikapnya. Seperti matahari pagi, kelihatan kecil dan terus segala macam. Sampai kebiasaan ini menjadi sebuah matahari siang hari dan bisa dilihat semua orang. Dan orang berkata, dia dulu kan orang yang jahat itu. Sekarang seperti cahaya di tengah hari. Dia dulu yang koruptor itu. Dia dulu yang selingkuh. Dia dulu yang pukul istri. Dia dulu yang selingkuh. Macam-macam semua dosanya. Dia yang tinggal kelas dulu. Itu yang pemalas dulu. Jangankan gosok kamar mandi. Gosok giginya aja gak pernah. Tapi tiba-tiba. Betul. Saudara dengar baik-baik. Ini saudara. Saya sedih melihat banyak orang Kristen seperti ini. Yaitu apa? Yang tidak mau melihat proses yang cahaya fajar itu kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Dia gak mau. Dia mau langsung langsung di atas sini. Oke, dengar baik-baik saudara. Lihat ke depan. Lihat saya. Katakan sama-sama dulu sama saya, fajar. Kedua, tengah hari. Oke. Fajar itu permulaan, tengah hari itu puncak. Oke ya. Kalau saya orang berdosa, orang salah, ada di fajar permulaan. Kalau saya nggak setia pada proses, langsung di puncak. Artinya apa? Saudara akan lihat. Dia sudah ada di atas. Padahal hidupnya kacau. Saudara akan ngomong seperti ini. Kenapa dia bisa seperti itu? Wah, kita akan bilang apa? Pasti ada orang dalam. Betul? Pasti ada koneksi. Korupsi, dia bisa sampai di atas. Betul tidak? Karena nggak lihat prosesnya. Saudara, gambaran orang benar seperti ini, bicara seperti Yusuf, saudara.
Dia mulai di bawah dan akhirnya tengah harinya dia menjadi mercusuar. Dia menjadi seperti matahari di Mesir. Jalan ini, lanjut dulu ayat 19. Jalan orang fasik itu seperti apa? Kegelapan. Sama-sama katakan kegelapan. Oke. Saudara dengar. Raja Wali tidak memilih hidup seperti burung, apa namanya itu? Itu apa? Burung hantu. Saudara tahu burung hantu? Yang matanya. Betul? Saudara tahu apa yang terjadi? Raja Wali dan burung hantu beda jalan hidupnya. Raja Wali itu binatang siang, burung hantu binatang malam. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Burung hantu matanya tajam juga. Burung Raja Wali juga matanya tajam. Tapi beda. Ketajaman matanya burung hantu tidak sejauh daripada mata burung Raja Wali. Hebatnya burung hantu itu karena dia bisa punya sesuatu yang bisa melihat di malam hari. Ada selaput, ada hormon yang bisa membuat matanya itu bisa melihat benda di dalam low light, yaitu cahaya yang rendah. Raja Wali, dia nggak melihat di cahaya yang rendah, tapi dia tahu pergerakan. Karena saking tajamnya, dia bisa lihat pergerakan. Dia nggak lihat jelas, tapi dia lihat ke pergerakan. Nah, saudara dengar baik-baik. Caranya, ini dikatakan seperti kegelapan. Sama-sama katakan, seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Sebelum ke terakhir, saudara dengar baik. Waktu saya mempersiapkan ayat firman Tuhan ini, saya seperti dibawa melihat sebuah anak-anak yang berjalan di taman. Saudara pernah lihat anak-anak berjalan di taman? Lompat-lompat begitu ya? Ya, jalan-jalan. Saudara tahu, ada taman kiri kanan. Wow, jalan macam-macam, bunga dan semuanya. Dan biasanya yang hinggap di bunga itu ada dua binatang. Satu kupu-kupu, satu lagi lebah. Dua-dua ini ngambil nektar, ngambil manisan yang ada di bunga. Oke ya, saudara dan saya orang dewasa. Sama-sama bilang orang dewasa. Saya nanya, kalau saudara anak kecil itu ada bunga, ada yang namanya kupu-kupu, ada yang namanya apa tadi? Lebah. Saudara tangkap mana? Saudara tangkap mana? Coba tanya kiri kanan, kau tangkap apa? Oke, stop dulu. Saudara dengar ya. Oke, dengar baik-baik. Kita bilang tangkap kupu-kupu. Kenapa saudara tangkap kupu-kupu? Cantik, ya, tidak menyengat. Saudara dengar baik-baik. Mana yang lebih mengambil perhatian saudara pertama, lebah atau kupu-kupu? Banyak orang bilang apa? Kupu-kupu. Tapi sensor manusia, mata dan telinga, sama-sama bilang mata dan telinga. Telinga kita lebih tajam dari mata kita. Karena kupu-kupu tidak ada suaranya, sementara lebah ada suaranya. Interest kita pertama adalah kepada lebah. Tergantung apa yang dia minum. Kalau Pertamax mungkin lebih nyaring dia. Saudara tahu apa yang terjadi? Ini insting kita. Dari situ saya diajar Tuhan begini, dengar. Kenapa dari tadi dibilang dengar nasihat, dengar nasihat, dengar nasihat? Karena pertama kali kita akan ditarik oleh apa yang kita dengar. Kita akan ditarik. Kita dengar cerita, kita dengar sesuatu. Saudara dengar baik-baik. Kalau umpamanya ini, saudara pergi ke bioskop, saudara nonton film horor, saudara dengar ya, nonton film horor. Kalau saudara tutup telinga hanya lihat gambar, saudara tidak akan kaget. Betul tidak? Tapi coba tutup matamu, buka telingamu. Perasaan takutmu semua akan dibangun oleh apa yang engkau dengar. Dengar baik. Dari firman ini kita sedang diajar. Jalan orang fasik itu belum tentu langsung gelap. Enggak langsung gelap. Tapi jalan orang fasik itu, dia dituntun oleh apa yang dia dengar, dia dituntun oleh apa yang dia lihat, dan itu akan membuat dia mengambil keputusan, aku jalan gelap. Aku tangkap kupu-kupu, aku tangkap lebah. Orang benar,
Karena dia sudah mendengar yang namanya nasihat, ajaran, firman, dan kecenderungan hatinya untuk berbuat benar. Ketika dia mendengar yang namanya hal-hal yang jahat, melihat hal yang jahat, maka ajaran yang masuk di hati, di pikirannya, apa yang dia lihat, dia akan compare dengan apa yang menjadi tawaran bagi orang fasik, sehingga dia berkata, no untuk kegelapan. Saudara tahu nggak kenapa Yesus ketika dia digoda di Matius pasal 4, kau kan Tuhan, ubahlah batu ini menjadi roti. Yesus bilang apa? Ada tertulis, manusia tidak hidup dari roti, tapi dari setiap firman Tuhan. Dengar baik-baik. Saudara dan saya yang tidak punya ajaran dalam hidupmu, ketika engkau dicobai oleh iblis, tiba-tiba digoda, ada tertulis. Apa? Hormatilah orang tuamu. Iblis bilang apa? Nggak nyambung, dodol. Karena kita nggak tahu ajarannya. Kita nggak punya firman. Kita nggak punya sesuatu anchor. Nggak punya satu, apa lagi namanya itu? Satu kekuatan dalam diri kita untuk resist. No. Ini bahaya, sama-sama kata bahaya. Kenapa Yusuf berani berkata no kepada istrinya Potifar? Karena ada kebenaran. Orang tuanya ajar, dia bilang gini, Yusuf kau tahu, jangan menikah dengan perempuan yang tidak menyembah Allah. Kau akan sesat seluruh hidupmu. Ajaran itu ada pada dia. Simson yang punya kekuatan, dia dikasih tahu sama orang tuanya, Simson, kau ini nazir, kekuatan Allah ada pada dirimu. Jangan berhubungan dengan perempuan yang tidak menyembah Allah. Simson pikir, apa? Kekuatanku bisa menaklukkan mereka. Dia sedang menghilangkan jalan Tuhan dari dalam hidupnya. Saudara, kita baca ayat ini dan kita akan selesai. Mazmur pasal 1. Mazmur pasal 1. Ini menorong saudara dan saya untuk mengerti jalannya Raja Wali. Mazmur pasal 1. Mari lihat sama-sama. Mulai dari ayat yang pertama. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Lihat ya. Orang fasik itu menasehati tapi menyesatkan. Yang tidak berdiri jalan orang berdosa dan yang tidak duduk dalam kumpulan percemooh. Hati-hati. Akan ada yang menggajakmu. Ayo jalan. Clubbing lah, apalah. Cobalah ini minum sedikit. Cobalah ini makan sedikit. Kita ditawarkan, lihat, oke kok happy, kita coba, habis kita saudara. Dan dikatakan tidak, tadi jalan, saudara jalan dan duduk itu beda. Kalau jalan itu saudara masih punya kesempatan untuk lihat tidak baik, jalan. Tapi kalau duduk, saudara artinya sudah mulai terperangkap, saudara. 2, kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu kapan? Siang dan malam. Saudara dengar baik-baik, katakan sama-sama, siang dan malam. Enggak ada saudara rumus yang lain kecuali firman Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang dibuatnya berhasil. Saudara pasti mau berhasil, amin. Tapi enggak mau ambil caranya. Kita mau hasilnya tapi prosesnya tidak jalan. Mimpi itu namanya. 4, bukan demikian orang fasik, mereka seperti apa? Sekam yang ditiupkan angin. Sebentar, dengar. Saya sedang berdoa untuk hal ini. Supaya saudara dan saya, apapun yang kau bangun tidak menjadi seperti sekam yang ditiupkan angin. Kau bangun keluargamu, kau bangun reputasimu, kau bangun karirmu, kau bangun pelayananmu. Tapi kita masih tetap jalan dalam orang fasik. Boom, ditiup. Hilang saudara. Kita mau sampai rembang tengah hari. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam apa? Penghakiman. Begitu pula orang dosa dalam perkumpulan benar. Sama-sama ayat 6, 1, 2, 3. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Main musik boleh maju, saudara dengar baik. Tuhan kenal jalan orang benar. Seperti saya katakan, belum tentu saudara, suatu waktu kita bisa jatuh, kita bisa salah. Tapi kalau kita sadik orang benar itu punya kerinduan, kebiasaan untuk hidup sebagai orang benar. Apa kebiasaan untuk sebagai hidup orang benar? Merenungkan firman siang dan malam. Kita berkata tidak kepada orang fasik. Saudara harus ada ajaran, ada nasihat. Jalan Raja Wali di udara. Saudara dengar, jejaknya tidak kelihatan. Tetapi Tuhan mau bilang sedikit saudara dari firman Tuhan ini. Jejak hidup Agus tidak akan kelihatan. Tetapi jejak Tuhan dalam Agus itu yang akan terlihat. Ini yang akan terjadi. Sekali lagi saya ulangi. Jejak hidup Ica tidak akan kelihatan. Tapi jejak Tuhan dalam hidup Ica itu yang akan terlihat. Kita harus punya mindset itu.
Jejak hidup Mama Prince tidak akan kelihatan, tapi jejak Tuhan dalam hidup Mama Prince terlihat. Ini yang Tuhan sedang mau labelkan pada kita. Sehingga ketika orang lihat kita, orang akan bilang, sungguh Tuhan yang mengerjakannya. Sungguh itu Tuhan. Sungguh itu Tuhan. Sekali lagi, jejak hidup winner tidak akan kelihatan. Tetapi jejak Tuhan dalam hidup winner terlihat. Sehingga orang ketika lihat winner, dia nggak bilang tentang papanya lah, tentang ininya. Orang bilang tentang apa? Tuhan dalam dirinya. Kita akan mengambil perjamuan kudus sebentar. Dan saya merindukan sewaktu kita mengambil perjamuan kudus ini, saudara berjumpa dengan sang kebenaran. Karena Yesus berkata Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Sewaktu kita ambil perjamuan kudus ini, saya berdoa. Dan saya ajak saudara semua berdoa. Supaya Tuhan tolong kita menjadi sadik, menjadi orang benar. Punya kebiasaan, kerinduan untuk hidup dalam kebenaran. Amin. Dan sewaktu saudara ambil itu, datang kepadanya. Lihat Yesus adalah orang benar itu. Ketika dia punya kuasa untuk melakukan hal yang buruk, tapi dia tidak lakukan. Dia punya kuasa untuk melakukan sesuatu yang sepertinya cocok untuk dagingnya. Dia bilang, no, aku lakukan seperti yang berkenan kepada Bapa. Dengar baik, saat kita mengambil perjamuan kudus hari ini, kiranya sang kebenaran itu akan berjalan bersama denganmu dalam jalan hidupmu.